Hmm, menurut gue sih film ini banyak adegan-adegan ulernya. Selamat datang di channel ini. Channel ini akan membahas seputar alur cerita film dan informasi-informasi yang terkait film tersebut. So stay tuned and enjoy the show. Hai film lovers. Oke, di video kali ini gue bakal mereview film yang sedang viral. Film horor Indonesia yang baru saja dirilis di bioskop dan sedang ramai dibicarakan. Ya, the one and only, the adaptive story from the Simple Man Story on Twitter, KKN di Desa Penari. Oke, mungkin video review ini gue buat untuk kalian yang penasaran dengan film KKN di Desa Penari ini, baik dari segi kelebihan ataupun kekurangan, ataupun juga dari segi storyline-nya juga ya kan, bisa juga dari endingnya dan sebagainya. FYI, video ini juga gue buat berdasarkan my own perspective and my own opinion, jadi kalau udah beda-beda pendapat atau kurang-kurang, mohon dimaafkan ya. KKN di Desa Penari, film yang sempat ditunda 2 tahun lamanya ini karena adanya pandemi, akhirnya juga rilis di bioskop tanah air pada tanggal 30 April 2022 kemarin. Film ini juga dibagi dengan 2 versi, yaitu version uncut alias uncut version untuk 17 tahun ke atas dan cut version untuk 13 tahun ke atas. Tapi gue saranin sih untuk kalian semua nonton yang uncut version. Bukannya apa-apa sih, tapi emang menurut gue inti ceritanya ada di uncut version itu. Masih berlandaskan original story from Simple Man, film ini berceritakan tentang 6 orang mahasiswa yang sedang melaksanakan program KKN alias kuliah kerja nyata di sebuah desa terpencil yang akrab disebut dengan Desa Penari. Alih-alih menjalankan program KKN tersebut, mereka malah diganggu oleh sosok penari misterius dari desa tersebut. Seorang mahasiswa juga yang bernama Nur juga harus merasakan hal kejanggalan atau hal-hal aneh di desa tersebut. Bahkan, dia juga menemukan fakta bahwa teman-temannya melanggar aturan fatal di desa tersebut yang sudah dilarang oleh para penduduk desa. Dan akibatnya pun, program KKN mereka harus berakhir dengan tragis. Dan mereka pun terancam tidak bisa keluar dari sana. Waduh. Ketika gue baca sinopsisnya seperti ini dan nonton trailernya, gue langsung berekspek banyak gitu kan pada film KKN Desa Penari ini. Kayaknya bakalan seru dan tegang banget gitu, apalagi kita bakal dibawa masuk ke desanya gitu kan. Menurut gue bakal seru dan tegang banget gitu. FYI, gue juga nonton film ini bermodalan hanya sinopsis dan trailer aja loh. Gue juga nggak tahu tuh original story-nya dari Simple Man di Twitter. Bukan berarti malas baca, bukan berarti nggak mau tahu, tapi secara pribadi, gue kalau nonton film itu, apalagi genrenya horror dan thriller, gue tuh nggak mau tahu spoiler gimana. Karena kalau gue nonton itu, gue suka menyelami gitu filmnya gimana, ikut berperasaan seperti karakter-karakternya. Dan gue juga suka nebak-nebak endingnya kayak gimana sih gitu kan. Terus penyebabnya apa gitu, solusinya apa gitu. Makanya menurut gue sih seru aja gitu kalau nonton film dengan bermodalan kosong gitu sih. Oke, sekarang kita masuk ke reviewnya kali ya. Setelah nonton ini kan gue nemuin tuh bagaimana kelebihan atau kekurangannya gitu kan. Jadi kalau kekurangannya itu menurut gue sih ada 3 poin aja. Yang pertama itu adalah film ini tuh kan judulnya KKN di Desa Penari ya kan. Gue tuh kan juga penonton awam yang nggak tahu original story-nya tuh kayak apa. Jadi gue merasa kurang banget kalau kata KKN ini atau makna KKN ini tuh kurang banget dijelasin di film ini gitu. Apalagi cuman ada scene-scene sedikit ya tanpa penjelasan juga. Kayak contohnya yang kalau gue inget ya saat Ayu duduk di gubuk yang itu loh yang di perkebunan jagung itu kan ada semacam bibit-bibit mungkin itu juga tanpa penjelasan. Dan satu lagi mungkin yang gue inget saat mahasiswanya juga lagi sedang kerja bakti bangun air atau bangun saluran air sebagainya gitu. Menurut gue sih walaupun dimention ya KKN itu kita mau ngabdi, kita mau bikin program, tapi menurut gue sih diberitahu gitu, diberi penjelasan lebih lagi KKN itu apa, apalagi kan judulnya gede banget gitu kan, KKN di Desa Penari. Jadi nggak cuma semata-mata horor, tapi kan ngasih tahu gitu KKN itu apa, karena kan juga dirilis uncut, maksudnya dirilis cut versionnya gitu kan untuk 13 tahun ke atas ya.
kayak bocil-bocil nonton apa sih KKN gitu kan, apa gitu kan, kalau nggak tahu gitu kan. Yang tahu dia nonton ini horor-horor gitu. Itu sih poin pertama gue. Terus kalau kedua sih backsoundnya yang masih bisa gue bilang agak kurang sih ya. Kayak ada beberapa scene jump scare gitu yang harusnya ngagetin tapi malah annoying gitu kan, malah disturbing gitu di kuping menurut gue. Terus apalagi sih yang paling gue notice sih saat scene sedih gitu kan, dimana Bima dan Ayu tuh sadar gitu kan kalau scene sedihnya itu kurang banget menurut gue. Jadi gue nggak bisa merasakan feel sedihnya mereka gitu, sedihnya para karakternya itu di dalam desa tersebut gitu kan. Terus yang kedua, terus kalau buat yang ketiga sih ini sih paling yang dibicarakan banyak orang juga, apalagi sebagai gue sebagai penonton awam gitu kan, nggak tahu tuh original story-nya kayak apa. Banyak banget scene-scene horor yang jam gitu, maksudnya yang lompat-lompat gitu. Dari awal kita kayak adegan horor dereng gitu kan, ada ular terus ada apa gitu kan, apa gitu kan, toto pindah lagi, Nur lihat ini, Widya ngeliat ini gitu kan. Gue sempet underestimate gitu di 30 menit awal, ini kok film begini gitu, kok lompat-lompat terus gitu kan, kayak mau dibawa kemana nih nanti filmnya. Tapi pas kesananya sih kalau kita udah tahu storyline-nya bakal apa, nanti ada ke misteri atau apa yang muncul lagi, menurut gue sih seru kesananya. Karena menurut gue di awal-awal aja banyak scene-scene yang lompat-lompat. Terus juga tapi gue abis nonton film ini gitu kan, gue coba dengerin original story-nya Simple Man itu gimana. Ternyata emang secara penulisan juga emang lompat-lompat gitu dari adegan-adegan horornya. Jadi bisa gue bilang sutradara ini ingin mempertahankan gitu kan original story-nya dari Simple Man ini. So bagus sih, bagus. Nah, kalau untuk review bagusnya sih atau kelebihannya paling terlepas dari itu semua, dari kekurangan ketiga hal tersebut, kalau kalian bisa nonton, kalau kalian bisa tahu cara nikmatin film ini sih, gue rasa bakal seru dan bagus gitu film ini. Gimana bisa gitu kan, banyak gini-gini dan sebagainya. Nah kalau gue pribadi sih kayak udah expect gitu kalau sebuah nonton film yang udah berangkat dari original story, yang story-nya tuh udah ada gitu, maksudnya udah bisa kalian baca, udah bisa kalian temuin. Apalagi sempat viral juga kan di Twitter. Nah kalau saat film itu diangkat ke layar lebar, nah menurut gue apa sih yang bisa kita cari gitu loh. Pasti kan kalau dari sebuah cerita diangkat ke film, apa yang kita cari? Yang pasti pertama dari visualnya, kedua dari audionya. Jadi kalau kita bermodalan kita pengen tahu tuh visualnya gimana, nanti apakah penggambarannya gimana, karakter gimana, itu gue nikmatin juga dari segi visualnya yang disajikan oleh sang sutradara dan produser ini gitu loh. Apalagi penggambaran karakternya, desa-desanya dan sebagainya, itu tempat-tempatnya kan kita bisa nikmatin nih gitu. Namanya sebuah karya film berbeda dengan karya tulis. Kalau karya tulis kan kita imagine gitu kan, kita bayangkan, tapi kalau karya film kita nikmatin. Jadi menurut gue pakai modal ini aja juga udah bagus gitu buat nonton film. Terus kedua dari segi karakternya, menurut gue sih udah menjiwai banget sih. Gue applause juga buat para karakter, apalagi sampai almost of the film mereka ya speak Japanese gitu kan, berbicara bahasa Jawa. Menurut gue keren sih gitu dan sebagainya, walaupun mungkin ada salah-salah ya it's okay. Terus kayak hadirnya juga Bang Kiki Narendra gitu yang berperan sebagai Pak Prabu, yang notabene tuh udah gak usah dipercaya lagi gitu kalau dia tuh soal mengurus orang asing yang datang ke desa. Itu gue udah percaya banget sih sama Bang Kiki Narendra ini atau Pak Prabu ini. Kalau kalian gak percaya sih cek aja di filmnya Joko Anwar yang Ipet Igor atau Perempuan Tanah Jahanam, itu seru sih. Terus selain itu juga ada Pak Diding Boneng yang memerankan karakter Mbah Buyut. Asli juga gue takut beneran sih ngeliat beliau gitu kan, kayak misterius gitu kan. Pak Diding Boneng tuh kayak pas nonton, lah ini kok kayak kenal ya, siapa gitu ya. Ternyata tuh Pak Diding Boneng ya yang main di Warkop gitu, yang jadi sapam yang waktu ngeledakin baraknya para Bapak Dono dan sebagainya gitu sih. Jadi gue keren juga dia main di film horor tuh, dapet banget gitu kan. Tapi Mbak Buyut ini juga perannya protagonis kok, jadi nggak antagonis, tenang aja. Terus peran lainnya seperti Tisa Biani sebagai Nur, Adinda Thomas sebagai Widya, dan Aulia Sara sebagai sosok Badaruhi, menurut gue sih udah menjiwai banget gitu. Dan karakter-karakter lainnya yang
penduduk desanya dan sebagainya. Menurut gue dapat banget, applause lagi once again. Terus berikutnya adalah dari segi sinematografinya, yang tadi kayak gue bilang tadi, dengan modal kita nonton nyari visualnya gitu kan, keren gitu menurut gue. Dari awal kayak pengambilan yang muter gitu kan kameranya, itu keren sih. Terus juga ada transisi dari scene malam ke siang yang cuman kayak dibatasin pohon gitu. Itu ya bagi gue sih keren gitu kan sebagai nonton awam ya kan. Apalagi warna-warna malamnya saat di desa itu berasa banget sih, sampai feel-nya ke ubun-ubun gitu kan, seremnya gitu. Gue suka banget pengambilan pemandangannya desanya yang indah-indah dari atas gitu kan. Itu keren sih dan dapet banget. Itu dari segi sinematografinya. Selain itu juga dari segi visual adatnya juga, adat dan tradisi yang ada di desa tersebut juga dapat banget gitu kan. Kayak penggambaran ada gapura, terus ada sesajen, terus juga ada kepercayaan orang desanya dan sebagainya, ada gamelan, ada tradisi menari dan sebagainya. Itu keren sih menurut gue, dapat banget gitu. Gue bisa ngerasain vibes-nya gitu kan. Itu sih. Terus kesimpulannya dari semua yang bisa gue rangkum, menurut gue film KKN di Desa Penari ini sih masih layak banget ya untuk ditonton di tahun 2022 ini. Meskipun dari segi storyline-nya dan horror scene yang lompat-lompat, tapi gue jamin kalau kalian bisa nikmatinnya ya itu keren banget sih, sumpah. Kayak gue bilang tadi, pasti lu bakal suka gitu kan, dengan cara menikmati peran setiap karakternya dan sinematografinya, audionya yang disajikan. Apalagi lu nontonnya kayak sambil nebak-nebak gitu kan. Ini gimana nih? Ntar Sindur gimana nih? Terus apa nih? Ada penyebab apa nih? Terus endingnya gimana? Itu kalau kalian bawa perspektif seperti itu sih, menurut gua ini film masih layak banget ditonton gitu kan, keren gitu. Jadi overall KKN Desa Penari ini gue bisa kasih rating pribadi 7,8 dari 10 ya. Kalau aja sang sutradara ini mau mengasih tahu lagi atau mau menceritakan penggambaran karakternya yang lebih dalam lagi, kayak penonton dibawa pelan-pelan, ini loh datang ke desa, ini loh peran ini KKN-nya, dan ini loh adegan-adegan misteriusnya dan horor sebagainya. Menurut gue ini bakal keren banget dan gue bakal kasih rating 8,5 dari 10 gitu loh. Ya overall bagus banget. Mungkin oke segitu aja review gue buat film KKN di Desa Penari ini. Hope you like it. Maaf banget kalau ada salah-salah atau kurangnya. Mungkin yang belum nonton juga gue saranin untuk nonton, karena kalian nanti bisa menilai sendiri gitu, mereview sendiri gimana sih filmnya gitu kan. Ini kan cuman pendapat gue pribadi. Nah gitu aja. Oke, mungkin sekarang kita bahas aja kali ya dari segi storyline-nya atau endingnya sih bakal gimana gitu. Bagi kalian sih yang belum nonton filmnya, gue saranin untuk tonton dulu di bioskop gitu kan. Cepet-cepet deh nonton kalian bersama keluarga, bersama pacar dan sebagainya. Terus balik lagi nih ke video ini untuk nonton pembahasan, sama-sama kita bahas endingnya bakal gimana, storyline-nya bakal gimana, dan ada fakta-fakta apa sih yang di dalam film ini gitu loh. Oke, lanjut. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke pembahasan storyline-nya dan ending-nya. Pertama-tama gitu mereka datang ke desa tersebut untuk izin ke Pak Prabu selaku kepala desa untuk melaksanakan program KKN di sana gitu kan. Awalnya Pak Prabu tuh nolak gitu, jangan KKN di sini gitu kan, karena sebelumnya desa tersebut juga tidak pernah mengadakan KKN dan mahasiswa yang datang ke desa tersebut. Namun karena Pak Prabu tuh dengar mereka akan berjanji untuk menjaga tutur sikap dan katanya, jadi Pak Prabu tuh mengizinkan mereka juga, apalagi kan mereka juga memohon juga untuk meminta mengadakan KKN di sana gitu kan. Singkat cerita, mereka berenam pun datang untuk melaksanakan program KKN. Dia ada Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton gitu. Mereka berenam. Namun jika mereka ingin masuk ke dalam desa tersebut, mereka harus menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor selama 30 menit gitu ke dalam. Waduh. Terus sesampainya di sana, karena mahasiswa tersebut tuh diajak keliling gitu oleh Pak Prabu kan. Mereka dikenalkan tempat-tempat yang menjadi ikonik di film tersebut, di desa tersebut yang menjadi main location-nya, yaitu satu tempat mandinya para penari beserta gubuk mandinya yang biasa disebut dengan kolam sinden. Terus area pemakaman yang kebanyakan dari batu nisannya tuh ditutupin kain hitam.
sama tapak tilas, sebuah tempat yang dimana mereka tidak boleh melewatinya atau bahkan masuk gitu ke dalamnya. Pak Prabu sih menyebutnya bahwa area tersebut tuh adalah bukan ranah mereka, alias alam goib. Jika mereka masuk, mereka juga bakal susah untuk keluarnya. Namun, sejak kedatangannya, Nur dan Widya merasakan hal-hal yang janggal. Seperti Widya dengar suara gamelan, terus Nur melihat sosok hitam besar dengan mata menyala merah gitu kan. Dan masih banyak lagi gitu. Kemudian Nur yang tak kuasa karena melihat sosok hitam tersebut, dia pun datang menemui Pak Prabu. Namun anehnya, di sana juga terdapat Mbah Buyut gitu. Kalau bisa dibilang tuh beliau adalah juru kunci. Mbah Buyut tuh juru kunci desa tersebut kan. Dia juga kayak udah tahu gitu kalau Nur tuh bakal datang dan terus disuguhin kopi, kopi hitam pekat gitu. Nur suruh minum. Nur tuh awalnya nolak tuh, nggak mau, kayak saya nggak biasa minum kopi gitu kan. Tapi karena nggak enak juga karena ngeliat Mbak Buyut dan Pak Prabu, Nur minum tuh. Saat diminum kopi hitamnya, tapi anehnya rasanya manis gitu loh. Rasanya dia suka gitu. Gimana ditanya, enak nggak? Enak gitu kan dia minum. Nah, dari situ ternyata kopi itu tuh penanda juga bahwa Nur sedang diganggu atau disukai oleh sosok gitu dari desa tersebut. Yang pasti sosok hitam tersebut gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Kata Mbah Buyut, karena Nur itu membawa sesuatu dari luar yang Nur juga bingung bawa apa gitu kan, apa yang saya bawa gitu kan. Kalau saya punya salah, minta maaf gitu. Ternyata Nur selama ini juga dijaga oleh sosok nenek-nenek perempuan tua yang bernama Mbah Dok. Dia itu jagain Nur gitu, tidak bisa terpisah dari jiwanya, kayak jagain Nur di desa tersebut. Dan karena hal itu juga dia kayak merasa pegal-pegal gitu kan pas di awal film, kayak Nur pegang-pegang pegal itu kan, ada Mbah Dok dan sebagainya. Terus keesokan harinya Nur diajak tuh ke tempat di mana dia diganggu oleh sosok hitam tersebut, di area kolam sinden. Mbah Buyut bawa ayam terus dipotong di atas batu, niatnya untuk memberikan sesajen kepada sosok hitam tersebut gitu kan. Tidak lama kemudian tuh nongol tuh sosok hitamnya, nongol ngambil dan makan gitu kan. Dari situ pun Nur juga terbebas dari gangguannya. Singkat cerita, grup rocker KKN ini mereka telah bentuk gitu. Pertama dibagi 3 grup, yaitu yang pertama ada Ayu bersama Bima, Widya bersama Wahyu, dan Nur bersama Anton. Days to days, hari demi hari, mereka melihat sikap Bima yang udah mulai berubah dan mulai aneh gitu kan. Bahkan dia menaruh sesajen loh, dan foto Widya di bawah kolong kasurnya. Terus juga Anton sering banget teman sekamarnya tuh denger kayak ada suara desah gitu di dalam kamarnya. Padahal pas dicek tuh cuman Bima doang, nggak ada orang lain gitu kan. Selain itu juga Nur juga pernah memergoki obrolan Bima sama Ayu, bahwa yang membahas soal kawat duri gitu kan. Kemana kawat durinya gitu kan? Kok nggak dikasih ke Ayu, nggak dikasih ke Widya gitu kan? Kok bisa gitu, kata Ayu. Nggak tahu, hilang gitu sebagainya. Nah di situ jadi Bima terlihat marah-marah dan Nur juga mulai merasa aneh gitu kan. And one day Nur memergoki tuh Ayu dan Bima sedang melakukan hubungan orang dewasa alias mantap-mantap gitu di gubuk pemandian. Tapi yang adanya dari area tapak tilas gitu, dimana area yang dilarang oleh Pak Prabu gitu sebelumnya. Terus melihat hal tersebut, Nur sangat kecewa dengan mereka berdua, kayak sedih banget gitu kan. Singkat cerita, Bima bercerita tuh kepada Nur di suatu malam kalau dia tuh merasakan mimpi yang begitu sangat nyata gitu. Bima tuh melihat tubuh Widya yang dililit oleh ular gitu. Ularnya sang penari Badarawuhi ternyata yang diperankan oleh Aulia Sarah itu. Sosok penari tersebut bilang kepada Bima kalau ia ingin menyelamatkan Bima, alias kalau Bima ingin menyelamatkan Widya, dia harus memberikan kawat duri itu, semacam gelang penari yang di sini, kepada Widya, dan setiap malam Bima juga harus bertemu dengan Badarawuhi gitu. Nah dari sini kan terjawab tuh setiap malam, berarti kenapa setiap malam Anton dengar suara desa-desa gitu kan, terjawab tuh. Selain itu, Ayu yang ternyata menyimpan kawat duri itu, dia pun bercerita tuh kepada Nur juga bahwa dia tuh bertemu dengan Badarawuhi gitu, padahal masih siang-siang juga. Sosok penari tersebut Badarawuhi memberikan selendang tari warna hijau yang dapat memikat siapapun.
Nah dari situ juga terjawab kan kenapa Ayu bisa mantap-mantap dengan Bima gitu kan, dengan selendang pemikat itu. Terus mengetahui hal tersebut, Nur sangat sedih dan kecewa gitu terhadap kedua temannya. Kedua temannya telah melakukan perjanjian dengan jin gitu, bisa-bisanya mereka tertipu daya, terhasut oleh rayuan Badarauhi. Nur juga berniat dari situ untuk yaudah kita berhenti aja program KKN, kita pulang sekarang gitu. Mereka rapat, besok malam itu mereka rapat, besoknya mau pulang gitu kan. Tapi di suatu malam saat mereka tidur di suatu malam saat mereka tidur, Widya ternyata melihat Bima sedang pergi gitu kan. Dia malah mengikutinya gitu. Kemana nih? Hingga ke gubuk mandi di Tapak Tilas. Ternyata masuk ke Tapak Tilas. Widya melihat Bima tuh sedang melakukan hubungan mantap-mantap dengan Badarauhi gitu loh. Waduh, suram banget tuh, mana kolamnya berubah jadi ular gitu, penuh ular. Bima nggak sadar atau gimana, nggak ngerti juga. Jadi terjawab juga gitu kan, kenapa Bima jadi seperti itu. Terus Widya yang kaget tuh, dia hendak mau balik lagi ke desa gitu, mau lari, namun sayangnya dia dihadang oleh para penduduk desa tersebut gitu, rame-rame muterin dia. Terus juga ada penari, ada gamelan dan sebagainya menari, jadi ada pentas di Tapak Tilas tersebut. Dia bertemu Ayu yang sedang dipaksa menari gitu sama Badarauhi. Ternyata karena Ayu juga udah menyimpan kawat duri dan selendang, dia dijadikan penari gitu kan. Namanya kalau istilahnya sebutannya di film tuh dawuh gitu. Dia jadi terpaksa harus terus menari dengan sambil sedih, nangis. Terus Nur yang bangun dari tidurnya, dia menemukan tubuh Ayu yang ternyata udah dengan kondisi yang mengenaskan gitu kan. Tubuhnya kaku serta matanya dan mulutnya yang terbuka gitu kan. Nur pun minta tolong ke Pak Prabu. Mengetahui hal tersebut, Pak Prabu minta orang-orang desa buat cari Widya dan Bima juga yang menghilang gitu kan. Setelah Mbah Buyut tahu juga keadaan Ayu gimana, dia pun semakin yakin bahwa Ayu dan Bima dan Widya itu sedang terperangkap di alam gaib yang disebut dengan Angkara Murko, di sebuah alam gaib di Tapak Tilas. Nur yang nangis-nangis dan minta tolong kepada Mbah Buyut untuk menyelamatkan teman-temannya. Akhirnya Mbah Buyut juga mau menolongnya, lantas dia seketika berubah menjadi seekor anjing hitam, memasuki Angkara Murko, menuju Tapak Tilas dan menjemput teman-temannya gitu niatnya. Tapi Mbah Buyut cuma bisa menjemput Widya gitu, Widya pulang. Karena sayang sekali Ayu sudah dijadikan the next dawuh, yaitu penari selanjutnya, dia harus terus menari tanpa henti. Dan begitu juga Bima yang sudah dijadikan kekasihnya, kalau ibaratnya jadi kekasihnya Badarauhi. Widya dan Mbah Buyut pun terpaksa harus meninggalkan mereka dengan sedih gitu kan di Angkara Murko itu. Kemudian tubuh Bima ditemukan juga oleh warga desa dengan kondisi yang sama seperti Ayu gitu kan. Pada pagi hari itu juga Nur bersama teman-temannya yang tersisa, dia dipaksa dengan berat hati untuk meninggalkan desa tersebut, pulang gitu istilahnya. Lalu Bima pun diketahui meninggal 3 hari setelah kejadian tersebut, dan sementara Ayu harus meninggal 3 bulan setelah kejadian tersebut. Waduh. Film pun berakhir dengan scene Nur dan Widya yang sedang membuat kesaksian video gini, pengalaman nyatanya di desa penari tersebut gitu. Oke, jadi segi storyline-nya gue bisa ngerangkum sebab-sebab apa aja sih yang bisa, kenapa sih Nur dan teman-teman itu diganggu oleh para arwah di sana, oleh Badarauhi dan sebagainya. Kenapa bisa gitu? Gue ngerangkum ada 4 poin. Yang pertama itu adalah desa itu udah memang belum pernah dikunjungi oleh orang asing atau apalagi mahasiswa. Secara basic desanya juga yang udah menyatu gitu, basic desanya yang menyatu dengan alam gaib Angkara Murko itu. Apalagi di desa tersebut juga banyak sesajen dan sebagainya, menandakan juga adanya persembahan dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada salah. Terus juga tidak adanya anak-anak kecil atau anak perempuan yang sebaya seperti mereka, ternyata dijawab juga oleh Pak Prabu di akhir film, bahwa kuburan yang ternyata ditutupi kain hitam itu adalah anak-anak perempuan desa tersebut
yang dijadikan the next Dauh, jadikan penari, jadikan tumbal di Angkara Murko seperti nasibnya Ayu gitu. Cuman karena Ayu basicnya emang buat salah, jadi bedanya itu. Terus yang kedua, karena mahasiswa tersebut juga nggak bisa jaga tutur kata dan sikap gitu. Mereka datang ke desa orang, mereka datang ke tempat asing, mereka ngomongnya belas-belas aja, ceplas-ceplos dan sebagainya, nggak dipikirin lagi. Menurut gue ini adalah hal fatalnya juga. Kenapa? Sebab mereka diganggu. Apalagi ada salah satu scene yang dimana Widya dan Wahyu itu sedang balik lagi ke desa bawa motor. Dibilang, ini gimana nih kalau motornya mogok, pasti serem banget. Beneran mogok gitu dan sebagainya. Itu beneran terkabul gitu kan di desa tersebut dengan mistisnya, dengan kuatnya. Apalagi sikapnya Ayu dan Bima juga yang sampai melakukan hubungan dewasa, itu udah fatal banget. The big fatal of this film, menjadi the main causes of this conflict gitu lah. Yang ketiga, Widya sudah disukai gitu. Basicnya Widya datang disukai oleh Badara Wuhi. Ya kayak yang gue bilang tadi, notice di awal Widya pas datangnya aja udah denger suara gamelan. Terus juga dia sering diganggu oleh ular dan sosok-sosok sebagainya. Terus juga dari mimpinya Bima yang bilang kalau kasih kawat duri ini ke Widya kalau lu mau menyelamatkan Widya. Itu kan sebenarnya adalah tipu daya muslihat untuk mendapatkan Widya sebagai the next Dauh gitu kan. Sebagai penari selanjutnya. Namun sayangnya meleset. Badara Wuhi meleset, malah akhirnya Ayu yang jadi the next Dauh gitu. Terus yang keempat adalah Ayu dan Bima yang tertipu daya terhasut oleh Badara Wuhi ini. Hingga mereka bisa melakukan making love di tapak tilas dan sebagainya. Itu adalah fatal juga. Ini akibatnya kurangnya iman dan sebagainya, kurangnya kepercayaan. Mereka dihasut oleh mimpi, mereka dihasut langsung akhirnya untuk melakukan hal yang fatal gitu kan. Ini adalah 4 sebab yang menurut gue kenapa sih mereka diganggu gitu loh. Dan tidak lupa juga Nur yang udah bawa tadi kan, udah Nur yang punya bawaan Bahdok juga kan, itu jadi sebab mereka diganggu. Oke, terus simbol-simbol apa sih yang ada di film KKN di Desa Penari ini gitu. Gue nemuin juga beberapa objek yang bisa dijadikan simbol atau main objek gitu loh dari film ini. Yang pertama kayak adanya sesajen, terus adanya banyaknya ular, itu kan ular sebuah simbol juga apa gitu, binatang yang menggambarkan kebuasan dan sebagainya. Terus ada kopi hitam juga yang dibuat Mbak Bu itu kayak kopi hitam penanda gitu kan. Ini kalau pahit berarti nggak digangguin, kalau manis digangguin gitu kan. Itu ada simbol juga kenapa bisa begitu. Terus paling sama kawat duri juga, kawat duri alias gelang tangan penari yang dipakai oleh penari tersebut, itu juga jadi simbol perhiasannya gitu kan. Terus selendang dari penari tersebut menjadi 2, kawat duri dan selendang ini menjadi 2 objek yang benar-benar bisa jadiin the next Dauh gitu berikutnya, penari selanjutnya gitu kan, oleh Badara Wuhi. Tapi yang paling gue notice sih simbol saat Mbah Buyut itu berubah menjadi seekor anjing hitam pas masuk Angkara Murko. Menurut gue kan dari orang seutuhnya pas masuk jadi seekor anjing, menurut gue kayak mohon maaf kayak ada makna tersendiri dari simbol berubahnya menjadi anjing hitam ini, bahwa menandakan kayak Mbah Buyut menjadi kayak maknanya apa sih kan, anjing itu kan maknanya hewan peliharaan gitu, punya majikan kebanyakan, terus juga selalu di bawah majikan dan sebagainya. Menurut gue Mbah Buyut tuh berperan atau menggambarkan simbol dia tuh memasuki kasta terbawah, masuki alam gaib, memohon untuk meminta Widya balik gitu, dan akhirnya dikasih juga Widyanya. Menurut gue sih semacam simbol gitu kan, kenapa bisa begitu gitu loh. Tapi itu pendapat gue, mohon maaf kalau ada salah-salah. Oke, jadi segitu aja review gue tentang penjelasan ending dari KKN di Desa Penari ini. Hope you like it, my review. Jadi once again mohon maaf banget kalau ada salah-salah atau kurang-kurang dalam memberikan pendapat atau penjelasan. Mumpung masih suasana lebaran juga, ya kan. So bagaimana nih menurut kalian, tanggapan kalian mengenai film ini? Atau jika ada fakta-fakta yang terlewat, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini jika kalian suka. Mohon banget agar channel ini terus bisa berkembang dan bisa menyajikan video-video menarik ke kalian semua.
Dan jangan lupa juga terus pantau channel ini jika kalian ingin tahu alur cerita film dan fakta-fakta menarik lainnya. Nama saya Ali, salam pecinta film. Thank you.